tapal batas 3 kabupaten Kendal, Wonosobo, dan Batang terhampar sebuah panggung raksasa di ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut. Gunung Prau. Orang bilang ini adalah atap terindah di tanah Jawa Tengah. Tempat di mana bukit-bukit bergelombang, layaknya serial Teletubbies yang kita tonton di masa kecil. Dari sini sang penjaga, Sindoro dan Sumbi berdiri gagah menyapa cakrawala, sebuah lukisan alam yang begitu sempurna, seolah Tuhan sedang tersenyum saat menciptakannya. Ya, saking sempurnanya, gunung ini jadi primadona. Jangan harap deh nemu kesenian di sini, karena Prau adalah definisi pasar di atas awan. Tapi justru di tengah keriuhan itulah sejarah baru akan ditulis. Kenalin nih, kami pemuda Riang Jenaka, dan ini adalah pendakian pertama kami, sebuah perjalanan yang sebenarnya tidak begitu terencana. Sekaligus kami mohon izin untuk warga YouTube semuanya, izinkan kami ikut nimbrung menceritakan kisah amatir ini. Saya Atta, dan inilah cerita perjalanan kami. Oke, mumpung lagi belanja di Indomaret, sekalian kenalan dulu kali ya. Kenalin, yang baju merah itu Bayu. Coba lihat belanjaannya, irit banget. Cuma pop mie sama beberapa ciki doang. Soalnya pendakian kali ini adalah pendakian tekton, jadi nggak perlu bawa banyak, namun harus tetap cukup. Lanjut, yang baju putih cengar-cengir sendiri itu Noven. Tolong ditandain mukanya ya. Dan yang baju hitam itu Ayat. Padu kek. Teman-teman kami saat ini sedang privat. Pendek. Terus Bayu yang punya setengah olahan. Cukup berantakan. Teman-teman versi berangkat ke Gunung Lawu Gunung Prau pukul 19. Kita berangkat ke Gunung Prau teman-teman, dari OTW dari Bulusan Tembalang Semarang. Semoga selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Packing udah, foto-foto juga udah. Sekarang kita menuju ke SPBU Mula Warman untuk isi BBM dulu sebelum ke Temanggung. 1935 masih di SPBU Mula Warman Temanggung. Sampai Universitas Kabupaten Semarang. Oke, nanti mungkin habis ini kita mengisi perut di Temanggung.
Nanti saya akan mengajak teman-teman untuk makan makanan khas Temanggung. Pokoknya mungkin hati-hati ya. Oke. Terus mana? Oh, 25 sampai Ring Surat Temanggung. Sampai alun-alun Temanggung ya mungkin 10 sampai 12 menit. Ini masih di Temanggung ya, pukul 21.03 waktu Indonesia bagian barat. Ramai banget bosku. Kita makan masakan khas Temanggung, yaitu Lamongan. Aja iki lho drama versine iki. Rakus ya. Anjan kayak wong rak kerumat ya. Salah satu kawan kami kelainan teman-teman ya. Kelainan itu. Penyetan dikai kecap lho. Ada nggak sih kalian yang sama kayak Novenda kalau makan makanan apapun selalu dikasih kecap? Menurutku itu sih aneh ya, tapi yang namanya selera orang masing-masing. Jadi ya aneh tetaplah aneh menurutku. Serup. Bapaknya Asbal itu adiknya bapakku. Iya. Berarti hubungannya sama kayak sing kamu tinggal toh? Nah, itu adiknya lagi. Yang aku tinggal itu namanya Om Johar. Nah, itu adiknya bapakku juga. Bapakku tuh anak pertama. Kiper berarti nomor 1 toh? Ora nomor 1 kiper toh. Geber-geber karo geber-geber. Neng Jepara belajar. Tak belajar dasmu. Belajar. Singkat cerita, akhirnya kita sampai juga di base camp pendakian Gunung Pram via Patak Banteng. Kurang lebih pukul 12:30 dini hari. Sebelum sampai base camp, tadi kita sempat foto dulu di Gapura Dataran Tinggi Dieng atau Dieng Plateau. Bacanya gimana sih? Yang penting kalian tahu lah ya. Pas sampai sini kaget, ternyata rame banget. Ini orang-orang pada mau ngapain sih? Base camp sampai penuh, gak ada celah untuk sekedar duduk. Karena kita adalah pemuda yang jenaka, yang adaptif, tapi lebih tepatnya pasrah sih. Akhirnya kita istirahat tidur sebentar di serambi masjid. Ya walaupun dinginnya minta ampun, seenggaknya bisa ngelurusin punggung setelah perjalanan jauh dari Semarang sebelum pendakian jam 3 nanti. Jam 3 pagi, mata masih sepet tapi semangat kita udah on fire lagi. Kita langsung start pendakian. Tapi jangan bayangin kita jalan kaki dari bawah ya. Kita pakai strategi cerdas
alias males. Kita naik ojek dulu sampai pos 1 Sikudewo. Guys, mengawali kegiatan hiking bersama ke Gunung Prau ya via Patak Benteng. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum melangkah lebih jauh, menapaki anak tangga dari pos 1 ke pos 2, kita melingkar dulu. Kita meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Semoga diberi keselamatan naik sampai puncak dan turun kembali ke rumah masing-masing. Tapi bentar dulu, pas dilihat-lihat kok rasanya ada yang kurang ya. Oh iya, ada satu anggota PRJ yang skip hari ini, atau lebih tepatnya gak berani naik gunung. Namanya Dimas Wahyu Ardana. Saya ulangi sekali lagi, namanya Dimas Wahyu Ardana. Masa 24 tahun cuman mendaki Bukit Sari doang sih? Kalau aku sih malu ya. Semoga Dimas bisa ikut pendakian selanjutnya. Pukul 3.49 kita masih ngeres di pos 2 Gunung Prau. Perjalanan berlanjut menembus gelap dan dinginnya kabut. Tapi lihat ini. Oh lah, kok direwangi jempali Antonov niki kabutan logistik kopi ya. Logistik wetang maksudnya. Jan ora damai. Insiden teman-teman ya. Dan disinilah letak keberuntungan kami hari ini. Walaupun niat awalnya cuma TikTok, tapi entah kenapa insting kami memaksa buat bawa tenda. Katanya sih akhir-akhir ini cuaca perahu lagi buruk. Dan benar saja kejadian. Singkat cerita, kami terpaksa mendirikan tenda darurat naik sedikit dari pos 3. Cuaca hari ini benar-benar gak bersahabat, karena badan udah mulai kedinginan dan mata kurang tidur. Keputusan paling bijak cuma satu, masuk tenda, tarik sleeping bag, tidur. Sekitar pukul 8 pagi, saya terbangun. Pas ngintip keluar, ya keadaannya nggak jauh beda. Sejauh mata memandang, hanya ada kabut putih. Alhasil, nggak banyak yang bisa kami lakukan. Kami cuma bisa memasak perbekalan seadanya yang kami bawa, sambil berbincang hangat, mencoba berdamai dengan dinginnya udara perahu yang menusuk tulang.
Sebuah filosofi kuno mengatakan badai pasti berlalu. Akhirnya di pukul 9 pagi semesta ngasih kami izin untuk lanjut naik ke puncak perahu. Walaupun sejauh mata memandang isinya cuma tembok putih, tapi tak apalah, seenggaknya masih ada yang bisa kami nikmati di antara kebersamaan ini. Akhirnya sekitar pukul 10 kami sampai di puncak perahu. Benar saja, definisi pasar di atas awan. Beberapa orang bahkan udah ngantri lebih dari 30 menit untuk sekedar foto di plakat, tapi belum dapat giliran. Ya udahlah ya, kami memutuskan untuk turun. Puncak perahu gak kemana-mana, yang penting bisa pulang dengan selamat. Mungkin segitu dulu cerita debut kami, mohon dimaklumi ya, namanya juga vlog amatir. Saya Atta dan teman-teman pemuda Riang Jenaka. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.